Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti Anda ketahui bahwa Indonesia telah mulai keluar dari fenomena El Nino, ditandai dengan turunnya hujan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih harus menghadapi ancaman krisis pangan global. Lalu bagaimana peran pemerintah, maksud kami, dan juga DPR RI terkait dengan menanggulangi krisis pangan tersebut? Kita langsung saja tanyakan dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Johan Rosihan, dari fraksi PKS, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1. Baik Pak, bagaimana strategi dari pemerintah tersendiri terkait dengan menangani krisis pangan global tersebut, Pak? Ya, kita barusan rapat dengan Pak Menteri ya. Kita sepakati salah satu upaya kita untuk kita menghadapi krisis pangan ini adalah kita mungkin bisa mempercepat masa tanam ya, dengan memberikan insentif atau anggaran biaya tambahan kepada Kementan untuk menggerakkan semua stakeholder. Bahkan tadi kita sepakati bukan hanya PPL, bukan hanya stakeholder pertanian yang biasa, tetapi juga melibatkan Babinsa, melibatkan semua aparat-aparat negara ini untuk kemudian turun ke sawah agar kemudian kita bisa menggenjot produksi. Karena solusi untuk kita menutup dengan impor, negara-negara produsen juga menutup keran ekspornya gitu. Nah ini kan mau tidak mau kita harus bergandengan tangan mengeluarkan semua kemampuan kita agar kita bisa meningkatkan atau menggenjot produksi kita. Nah karenanya faktor-faktor yang mendominasi dari struktur biaya produksi juga harus kita pikirkan secara bersama-sama. Ada faktor upah, ada faktor sewa lahan, ada mekanisasi pertanian dan lain sebagainya. Itu semua masuk ke dalam anggaran biaya tambahan yang barusan kita sepakati seperti itu. Lalu Pak, bagaimana peran dari Badan Pangan Nasional dalam mencukupi stok pangan nasional tersebut, Pak? Badan Pangan Nasional kan dia hanya mengatur neraca ya, mengatur neraca pangan kita. Dia tidak bermain pada sisi produksi. Dia kan menjaga keseimbangan kalau Badan Pangan di situ. Jadi pada fungsi manajemen saja. Tapi kita berharap ya Badan Pangan juga terutama karena ada Bulog yang dikelola juga di bawahnya itu bisa bersinergi terutama dalam penetapan harga pembelian pemerintah. Nah, itu harga juga mempengaruhi ini ya. Karena namanya ketahanan pangan itu kan di samping ada stok juga soal keterjangkauan kan akses dari bahan pangan itu. Karenanya Badan Pangan Nasional harus menjaga neraca pangan kita agar kemudian tidak mempengaruhi aksesibilitas dari pangan nasional gitu. Lalu Pak, apa harapan dari Bapak sendiri terhadap pemerintah terkait dengan produksi dari pangan nasional tersebut? Apakah memang jika tidak bisa impor harus ditekan, harus digenjot lagi produksi pangan? Pertama, pemerintah harus serius, ya, serius, percaya diri bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa menganugerahkan Indonesia ini lahan yang subur, luas, cuaca yang bagus. Nah ini harus kita optimalkan secara bagus. Jangan terlalu keranjingan dan ketergantungan pada impor gitu. Kalau masih kita punya mindset keranjingan dan ketergantungan pada impor, maka apapun yang kita lakukan itu kinerja kita itu akan menurun gitu. Karenanya harus lebih serius, percaya diri, dan yang paling penting Kementerian Keuangan, Presiden dalam hal ini ya, itu harus memberikan perhatian full penuh terhadap penambahan anggaran di sektor pertanian. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Johan Rosihan. Dan tadi beliau berpesan bahwa Indonesia harus optimis untuk mengoptimalkan produksi pangan nasional, tidak hanya impor dari negara luar saja. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio.